Nah, halo teman-teman semua. Jadi hari ini saya ingin membagikan beberapa analisis yang mungkin akan kita pantau di minggu depan. Jadi kita namain ini sebagai Sunday Market Breakdown, yang dimana sekarang kita akan pertama-tama menganalisis indeks dolar atau DXY di sini untuk mencari konfirmasi untuk um, pair USD. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi malam-malam. Dan sekarang kita akan langsung saja forecast DXY. Nah, jadi di sini kita sudah di dalam chart weekly. Kalau kita cek di chart weekly di sini, DXY ini sudah masuk di area support atau di area demand. Tetapi dia di sini terlihat langsung rejection ya. Di sini langsung ada rejection dan dia naik di reject lagi. Jadi titiknya dia di reject pas banget di area shadow. Yes, di sini ada area shadow dan dia naik sampai di area shadow dan langsung di reject oleh resisten tersebut. Nah, kalau kita lihat di area shadow ini juga ada beberapa pantulan di sini di story sebelumnya yang mungkin bisa dikatakan ini adalah area yang lumayan kuat. Oke, kita akan langsung masuk ke daily. Jadi di dalam weekly chart kita melihat bahwa DXY ini masih strong dalam trend bearish. Nah, di sini kita akan langsung cek ke dalam time frame daily untuk mencari confirm dari DXY tersebut. Nah, di dalam trend daily ini masih terlihat sangat kuat sekali ada trend bearish. Jadi kalau kita cek di sini menggunakan trend line, dia sudah sempat break tetapi dia masuk lagi ke area trend line. Nah, kalau kita sesuaiin lagi di sini, maka ini akan menjadi sebuah swing low yang dimana ada kemungkinan bahwa DXY ini akan melanjutkan trend bearishnya. Dari sini kita coba tarik trend line dan di sini dia sudah break nampaknya. Mungkin kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini dia sangat clear sekali. Dari sini kita melihat adanya sebuah sifat alami market, ada impulse, ada correction, ada continuation, ada correction, mungkin akan menjadi continuation lagi. Nah, dari sini kita akan breakdown lagi ke dalam time frame 1 jam untuk mencari sebuah kepastian. Di sini kita bisa membuat sebuah zona. Ya, mungkin zona ini akan menjadi area resisten bagi DXY dan mungkin akan menjadi sebuah pattern head and shoulder. Jadi dari sini mungkin akan terbentuk head and shoulder dari DXY ini sendiri. Nah, jadi dari pattern head and shoulder ini mungkin DXY akan melanjutkan penurunan. Oke, di sini kita sudah dapat confirm bahwa DXY ini lebih dominan bearish untuk minggu depan. Dan setelah kita lihat di time frame 4 jam dia sudah membuat sebuah break in retest. Dan di sini juga ada sebuah dorongan ya dari seller. Di sini ada dorongan yang sangat kuat sekali, sangat strong sekali di time frame 1 jam. Seperti yang kita lihat di sini bisa menjadi sebuah mini flag bagi DXY di time frame 15 menit. Jadi kita bisa menunggu kepastian dia akan bearish ini setelah dia breakout dari flag tersebut. Sini juga kita memiliki zona support. Oke, kalau kita lihat secara kasar mata dari time frame 4 jam tadi, DXY ini masih sangat strong untuk melanjutkan trend bearish. Dan mungkin tujuannya dia ada di area support ini. Nah, jadi kalau kita sudah memforecast DXY, otomatis kita akan lebih gampang lagi untuk forecast pair yang berlawanan dengan USD. Nah, jadi kita sudah punya pantauan bahwa DXY ini akan bearish dan kita akan next langsung ke pair
yang saya favoritin, yaitu gold. Nah, di sini kita akan forecast gold bagaimana ke depannya dan melihat DXY itu ada kemungkinan akan melanjutkan tren bearish. Otomatis lawan dari DXY tersebut juga berpotensi untuk melanjutkan tren bullishnya. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa gold ini dalam keadaan tren bullish, tetapi dia di sini sedang koreksi. Jadi kalau kita gambarin trendline bisa dari higher low, bisa dari higher low. Nah, di sini kan kita bisa melihat ada sebuah tren yang dibuat dari tahun 2018 sampai sekarang konsisten mengalami kenaikan. Jadi di time frame weekly di sini ada potensi untuk gold ini membentuk sebuah channel. Kalau kita lihat secara kasat mata di sini di time frame weekly tidak terlihat sangat jelas channelnya, tetapi kalau kita masuk ke time frame daily di sini ada sebuah channel dari gold ini sendiri. Nah, jadi umumnya kan seperti ini, memasang trendline. Jadi kita cocokin lagi seperti itu. Dan di sini sangat clear sekali ada sebuah pattern descending channel. Jadi dari sini kita akan forecast lebih dalam lagi dalam time frame yang lebih kecil. Kita akan masuk ke time frame 4 jam. Nah, di sini kita melihat adanya trend bearish, ada impulse, correction. Di sini ada correction, di sini ada impulse lagi, correction lagi, continuation, dan potensinya ini akan reversal. Kenapa bisa reversal? Jadi dari sini kita bisa melihat ya adanya sebuah area yang sudah di break oleh gold ini sendiri. Nah, jadi dari sini kan dia sudah break nih. Di sini sudah break. Di sini sudah break, lalu dia masuk lagi ke area zona dan melakukan pullback di area ini. Ini bisa menjadi ciri-ciri reversal dari gold. Oke, biar clear, kita analisa yang bagian kanan aja yang akan terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dipasangin sebuah area. Nah, di sini ada wick atau shadow yang sudah hit di area 1814 dan juga di sini dia terlihat respect terhadap zona atau support 1814 tersebut. Dia masuk ke sini langsung dia mantul sehingga di sini terciptalah sebuah rejection dan mungkin di sini akan menjadi titik reversal dari gold ini sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita memasangkan Fibonacci di sini terlihat dia stuck di Fibo 0618. Nah, di sini terlihat dia respect terhadap Fibo 0618 yang dimana Fibo ini adalah golden ratio jika gold ini ingin membuat higher baru. Jadi potensinya gold ini akan bullish sampai sejauh apa? Mungkin di sini kita bisa mengukur menggunakan Fibonacci extension. Nah, at least dia akan menyentuh area resisten ini dan juga area trendline. Jadi dari Fibo ini dia sangat clear banget. Tujuannya dia mau kemana itu sangat clear. Nah, syaratnya kalau dia mau bullish sampai di area 1923 ini, dia harus breakout dulu dari area yang sudah di break sebelumnya. Jadi di sini dia sudah sempat break masuk karena ada head and shoulder di time frame kecil. Jika ini memang menjadi valid breakout dan dia membentuk sebuah pattern continuation, mungkin gold ini akan melanjutkan kenaikan sampai di angka 1920 sampai 1930. Jadi yang saya lihat gold ini masih berpotensi untuk bullish. Nah, di sini kan terlihat clear banget ada head and shoulder lalu dia bearish. Di sini ada trendline pattern ya. Saya sebut trendline pattern yang membuat sebuah dorongan strong banget. Strong banget dan di sini dia terlihat respect ya di sini.
respect terhadap trendline dan kemungkinan besar ini akan menjadi continuation. Jika memang area 1835 ini di break, maka dia akan berpotensi melakukan pullback. Misalkan dia naik sampai di atas nih, pullback, kita akan cari momen untuk ngikutin trennya dia. Karena di dalam time frame weekly itu trennya masih strong bullish. Oke, kita akan menjadi trend flowing jika ingin trade swing, dan mungkin ini akan menjadi reversal dari koreksi yang sebelumnya pernah dibuat oleh gold. Nah, jadi di sini sudah clear banget potensinya dia untuk bullish itu masih sangat ada banget, karena di sini juga sudah tercipta impulse correction. Mungkin dia akan membuat continuation. Entah sejauh apa, kita lihat aja nanti. Dan ini forecast saya untuk gold. Ada yang mau request per nggak, teman-teman? Aku coach. Apa? Tadi kan aku lihat di Forex Factory itu ada news untuk Audi itu kan merah tuh. Mhm. Coba dong coach. Audi. Oke, kita AJ akan itu cek coba itu AG boleh juga. Audi USD. Nah, di sini kalau teman-teman cek dari forecast saya sebelumnya dari TradingView, dari sini saya sudah forecast bahwa Audi USD ini bakalan bullish. Cek aja di TradingView-nya Friendline. Dan kita akan forecast ulang biar teman-teman lihat juga. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa secara garis besar Audi USD ini masuk ke dalam tren dari awalnya bullish menjadi bearish, dan mungkin di sini akan menjadi titik reversal dari Audi USD ini untuk melanjutkan tren bullishnya. Nah, jadi di sini kalau kita cek ada area support yang di respect, dan di sini juga ada area resisten terdekat yang mungkin akan di respect oleh Audi USD. Nah, jadi garis besarnya kita simple banget. Tinggal buatin itu garis dan kita masuk ke time frame daily. Nah, di daily time frame di sini terlihat ciri khas dari Audi USD ini memang sangat korektif, tetapi dia trending. Jadi kita jangan menganggap kalau ada trend bearish yang besar, itu dia bakalan reversal bearish. Memang ciri khas dari Audi ini sangat korektif banget pergerakannya dia, benar-benar korektif, tetapi itu akan menjadi trending. Pelan-pelan dia konsisten banget ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low, sehingga dia bisa berada di titik ini. Nah, sekarang kalau kita lihat secara garis besar, di sini kita bisa pasangin trend line dulu. Di sini juga kita bisa pasangin trend line resistance. Nah, secara garis besar Audi USD ini berpotensi membentuk sebuah ascending channel yang dimana tujuannya yang tertouch itu ada pas banget di area resisten yang mungkin akan dituju. Jadi potensinya Audi USD ini bakal melanjutkan kenaikannya sampai di area trendline atau resisten horizontal. So di sini kita sudah punya plan ya. Nah, di sini kita sudah punya plan bahwa plan kita pertama itu Audi USD melanjutkan kenaikannya. Nah, plan ini berubah jika Audi USD tidak sanggup menjebol area resisten ini. Kalau dia nggak sanggup menjebol, maka ini akan berpotensi untuk ngetes trend line. Kalau dia ngebreak, berarti dia bakal reversal. Reversal itu kalau dia ngebentuk lower high. Jadi setelah dia break, dia membentuk lower high, kemungkinan besar dia akan melanjutkan trend bearish. Sejauh apa kita belum tahu, jangan memprediksi terlalu jauh. Nah, sekarang kita akan cek dari di sini kan kita masuknya di time frame daily. Kalau kita breakdown ke time frame 4 jam, di sini
sangat jelas sekali ada sebuah trendline yang di break oleh Audi USD. Nah di sini kalau kita pasangin trendline, dia sudah ngebreak. Di sini ada trendline, di sini juga ada trendline. Nah simpelnya Audi USD ini dia breakout trendline yang besar. Di time frame 1 jam kita juga bisa gambarin trendline seperti ini. Oke, coba kita tes di time frame 1 jam. Nah di time frame 1 jam ini dia kemarin tuh berpotensinya membentuk sebuah pattern juga. Dari awal mulanya dia bullish ngebreak trendline di 1 jam, berujung sampai di area ini. Nah dari area tersebut juga kita bisa tarik garis. Di sini dia sudah punya sebuah trend bullish baru, yang dimana jika garis ini dijebol, maka Audi USD ini berpotensi untuk bearish. Tetapi kalau kita lihat di sini clear banget. Di sini ada trendline lagi yang baru di break. Dan di sini akan berpotensi membentuk sebuah flag di time frame 15 menit. Jadi simpelnya seperti ini. Asal mula Audi USD bullish itu simpelnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita pasangin trendline juga di atas, dia berpotensi menjadi ascending channel. Misalkan Audi USD nggak bisa ngebreak area resisten ini, maka dia berpotensi untuk melanjutkan bearishnya atau butuh koreksi di time frame yang lebih besar. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Coba kita cek di time frame 15 menit. Di sini mungkin berpotensi dia akan bullish. Karena apa? Karena di sini sudah ada dorongan yang kuat banget. Sebelumnya juga saya sudah sempat share di grup kan, Audi USD dan Audi JPY. Kemungkinan besar Audi USD ini akan melanjutkan tren bullish sampai di area resisten tersebut atau sampai di area trendline. Jadi kalau dia nggak bisa break dari trendline tersebut, ada kemungkinan dia ngetes lagi trendline atau membuat higher low antara dia respect ke area ini atau ke area trendline support. Simpel sekali. Nah, berhubung tadi kita forecast DXY itu bakalan bearish, otomatis di sini potensi dari Audi USD bakalan bullish. Jadi simpelnya dari technical di sini sudah dijelaskan, sudah dicerminkan bahwa Audi USD ini sudah membentuk beberapa pattern continuation yang sudah kita forecast dan gambar di sini. Di sini ada bullish flag di tempo 15 menit. Tinggal menunggu dia sampai di support. Misalkan di respect supportnya, berarti kita bisa nunggu rejection, bisa ngambil langsung posisi buy, atau kita menunggu dia pullback sampai ke area trendline. Jadi kalau yang kita lihat ini kan strong banget nih, trennya strong banget, kemungkinan besar dia langsung bentuk flag untuk dia melakukan continuation. Nah jadi ini forecast untuk Audi USD. Ada yang mau request pair lagi? Thank you, Coach. Euro CHF coach. Euro Swiss franc. Swiss franc. Right. Oke, Euro Swiss franc. Time frame weekly. Kita cek dulu. Di sini trennya masih cenderung bearish ya. Terus di sini dia masuk, bisa dibilang akan menjadi channel. Cuman di sini dia kayak konsolidasi nggak jelas gitu.
nggak clear banget di time frame weekly. Mungkin di time frame yang lebih kecil akan terlihat clear. Nah, jadi kita pasangin zona dulu. Sini ada zona resisten, dan kalau kita tarik garis trend line, sini masih nggak jelas. Ya. Berarti jadi main problem adalah Hmm. bagian ini. Oke, di time frame weekly di sini masih konsolidasi ya. Panjang banget nih konsolidasinya. Terus sini kita udah ketemu descending channel. Dia sudah ngebreak tapi korektif banget, dan di sini ada area resisten. Oke, kita dapat kesimpulan, kita bikin area support lagi di sini. Dia respect terhadap area tersebut. Dan di sini masih ada 2 area lagi. Di sini masih ada 2 area yang mungkin akan menjadi tujuan, entah dia akan mencari resisten atau mencari support terdekat. Breakdown lagi ke time frame daily di sini. Nah, di sini time frame daily-nya terlihat amburadul, nggak jelas dia mau ngapain. Cuman di sini ada sebuah potensi dia menjadi higher low. Oke, garis paling kanan respect Fibo 0618. Kemungkinan besar dia bakal melanjutkan kenaikannya sampai di area resisten ini. Kemungkinan besar. Karena kalau kita lihat di sini lumayan strong juga. Antara dia bakalan break atau dia cuman ngetes aja di sini. Otomatis di sini bisa menjadi tren yang sideways. Oke, kita masuk ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini terlihat dia juga ngebreak. Nah, di sini terlihat dia ngebreak. Cuman di sini masih berubah lagi dia. Yang awalnya kalau kita buatin di sini jadi higher high, higher low, higher high, di sini berubah. Antara dia berubah menjadi lower high karena di sini sudah menjebol area resisten tersebut. Bisa ada kemungkinan dia membentuk flag di time frame 1 jam. Dan ada kemungkinan juga dia akan melanjutkan trend bullish yang tadi kita lihat di time frame daily. Oke, di sini masih terlihat belum clear. Cek di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam pun juga belum ada potensi ya. Nggak ada yang terlihat sangat jelas. Jadi kalau saya ngelihat yang seperti ini, saya nggak pantau. Nah, jadi tujuan saya membuat Sunday market breakdown ini adalah pair-pair yang berkemungkinan berpeluang di minggu depan itu yang akan menjadi main fokus kita. Nah, misalkan saya ketemu nih yang kayak gini yang belum jelas, kejelasannya nggak dapat, ya udah saya skip. Saya cari pair yang bisa ngasih kita cuan. Cuman di time frame 15 ini menurut saya pribadi kemungkinan akan bearish dulu. Kemungkinan akan bearish, kenapa? Karena di sini ada pattern kebangsaan saya. Anjay, suranjay. Dan kebangsaan. Tetapkan ya namanya kebangsaan apa pattern trendline jadi nih beli. Friendland lah. Friendland pattern. Nah, jadi potensinya dia bakalan paling enggak dia bakal ngetes lagi area support. Gitu sih kalau yang saya lihat untuk Euro Swiss franc. Siap. Anyway, Thank you, Coach. Yang kita pantau nih lagi satu, GBP USD. Yap. Nah, GBP USD di sini sangat clear banget. Minggu lalu kita sudah sempat forecast juga. Dia sudah berada di area resisten.
sorry, ini time frame 15. Masuk time frame weekly. Nah, di sini dia sudah masuk ke area resisten dan sudah break di sini. Nah, di sini dia terlihat breakout. Kita buatin zona dulu. Dia sudah breakout nampaknya di sini, tapi dia di sini masih minus. Dia belum memiliki higher low. Di sini ada mungkin tujuannya dia. Resisten tujuan. Oke, kita masuk ke time frame daily. Dari time frame daily, kita sudah bisa melihat clear banget adanya korektif bullish dari GBP USD. Nah, kalau kita buatin garis seperti ini, ada kemungkinan bahwa GBP USD ini akan bullish sampai di area resisten. Cuman, di sini ada cuman nih. Kalau kita breakdown ke time frame 4 jam, nah di sini di time frame 4 jam dia sudah gini, kita lihat, kita gambar, ada higher high, higher low, higher high, higher low, bullish yang sangat impuls. Mungkin di sini ada bullish flag ya di time frame yang lebih kecil. Sekarang kita akan mencari pullback. Oke, pullback dari GU di time frame 1 jam. Nah, mungkin dari channel ini yang ngebuat dia bullish seperti itu. Di sini di time frame 1 jam nggak terlalu clear ya. Tapi di sini GBP USD sudah berada di dalam area resisten dan langsung ada sebuah rejection. Nah, simpelnya sampai mana kita menunggu GBP USD ini akan koreksi ya sampai golden ratio. Nah, misalkan nih besok Senin GBP USD respect terhadap 618, tetapi di sini dia naiknya berubah menjadi lower high. Berarti di sini ada potensi dia untuk turun lagi sampai di area support sebelumnya. Nah, di sini kita buatin dulu sebuah zona. Ada kemungkinan dia bakal bearish kalau memang dia nggak respect sama Fibo 0618. Jadi di sini dia berpotensi untuk bearish sampai di sini. Nah, kalau menurut saya misalkan dia sampai di sini dan dia pullback itu respect terhadap trendline, maka dia bakal ada kemungkinan untuk bearish ya. Sejauh apa bearishnya nanti kita lihat aja momen dari hari Senin. Cuman misalkan nih GBP USD-nya respect terhadap Fibo 018 atau 38. Kalau dia respect ke terhadap Fibo 0382 nih, potensinya dia bullish pasti akan impulsif lagi. nggak pelan-pelan. Tapi kalau dia respectnya terhadap Fibo 0618, mungkin dia akan butuh dorongan lagi untuk dia melanjutkan tren bullish. Overall yang tak lihat di sini masih strong banget tren dari semua lawan USD. Mungkin dia memang lagi trending semua ya. Cuman trendingnya korektif. Nah, untuk menghindari hal-hal misalkan seperti ini, kita anggapnya dia bakalan bullish tapi nyatanya dia membuat higher low. Itu tadi yang saya bilang, misalkan di time frame 1 jamnya dia breakout atau nggak respect sama Fibo 618, kemungkinan besar di time frame daily-nya dia akan buat higher low. Jadi kita harus punya plan juga, kita mau ngapain hari Senin besok. Kita harus punya 2 plan lah minimal. Jadi misalkan dia nggak bullish, maka
Plan kedua di sini adalah dia membuat higher low di time frame daily. Kalau kita lihat di time frame 4 jamnya kan masih aman-aman aja. Cuman dari sini kita bisa lihat juga di sini ada zona resisten yang sudah di break dan sudah menjadi support. Mungkin akan dites sama GBP USD. Kalau dia ngebreak nggak respect sama 618, mungkin ini yang akan dites oleh GBP USD. Masih ada yang bingung kah? Paham, paham. Paham, Coach. Nah, kalau di time frame 15 menit nih kan kayak masih strong gitu nih. Bearishnya tuh masih strong, cuman kepotong sama waktu sini, closing candle waktu penutupan market kemarin. Cuman potensinya dia udah pasti dia bakalan ngetes 038 atau 0618, atau dia akan bentuk flag di time frame 15 menit. Kita akan lihat besok gimana responnya. Jadi watchlist yang mungkin kita minggu depan pantau tuh ada gold, ada GU, itu udah dua yang mungkin kita akan fokusin, gold sama GU. Dan coba kita cek di GBP JPY, mirip banget GBP JPY. Yap. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ngeliat trading view-nya Friendline, bisa taati aja di sana. Forecast yang sudah sempat saya buat seperti apa, apakah udah running, apakah nggak running, bisa dicek langsung di trading view friendline.co. Jadi di sini saya memang ngikutin banget dari perjalanannya GJ ini. Dia bearish sampai bullish, sampai bearish lagi, bullish lagi. Itu sempat dapat momen-momennya. Oke, jadi ada yang mau request pair lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan ke next pair, last pair. Karena kalau kita membuat breakdown atau watchlist, itu maksimal 3 aja lah per minggu, biar nggak bingung. Fokusin 3 pair. Kalau kita dapat momennya ketiga-tiganya tuh udah ratusan pips kita kantongin. Nggak usah nyari pair-pair yang aneh-aneh yang nggak jelas, nggak berguna soalnya. Ada yang mau request pair lagi? Kalau saya sih nggak ada, Coach. Nggak ada ya. Coba UJ, Coach. UJ di sini. Oke, kita ulang ya. UJ di sini kalau kita UJ di sini kalau kita lihat dia masih di dalam sebuah pattern descending channel dan dia memiliki support di area tersebut. Dan overall trennya masih cenderung bearish ya di sini. Dan kalau kita cek di time frame daily, nah di time frame daily di sini dia berpotensi melakukan break and retest. Tetapi di sini di time frame daily dia terlihat tertahan di area resisten. Oke, kita delete dulu nih. Nah, di sini ada area resisten yang di respect oleh USD JPY. Dia langsung membuat candle rejection 2 biji dan di sini akan dikonfirm menjadi bearish candle. Oke, kalau kita lihat time frame 4 jam, di sini dia belum memiliki sebuah flag di time frame 4 jam untuk melihat apakah dia bakalan bearish melanjutkan. Tapi di sini kalau kita cek menggunakan Fibo, dia respect terhadap Fibo 618. Di sini sudah ada rejection dan sebuah candle bearish, yang dimana ini akan berpotensi untuk UJ akan meneruskan penurunannya paling nggak sampai area trendline ini, atau dia langsung berubah tren
untuk mencari support di weekly time frame. Bisa aja dia sampai di sini, atau dia bisa aja sampai di sini support di weekly time frame, karena di sini overall trennya dia masih bearish, dan di sini dia breakout pun masih lebih strong, lebih terlihat strong di sini bearishnya. Kalau kita lihat di sini bearishnya cuma butuh 1 2 3 candle langsung drop, dan di sini sudah reject di Fibonacci 618. Yang dimana ini bisa, yang pertama ini bisa menjadi higher low. Yang kedua, berhubung di sini kita melihat dia rejection di time frame 4 jam di Fibonacci 618, which is itu adalah area golden. Berarti tujuannya dia paling nggak bakal sampai di area support. Area support ini berarti dia akan masuk ke area trendline. Oke, coba kita hilangin biar nggak ribet. Nah, di sini ada sebuah area. Misalkan dia tujuannya di sini, berarti simpelnya dia akan bentuk sebuah pattern head and shoulder. Invert head and shoulder maksudnya. Jadi misalkan dia sampai di area ini dan ada rejection, berarti dia bakal melanjutkan kenaikan, which is ini akan menjadi pullbacknya di time frame daily juga, yang dia habis ngebreak descending channel. Mungkin ini akan menjadi pullback dan juga akan berindikasi membentuk sebuah pattern invert head and shoulder. Tetapi kita masih butuh sebuah konfirmasi, yang dimana konfirmasi itu akan kita dapatkan ketika marketnya sudah running. Jadi kalau masih nggak ada kejelasan, kita hanya bisa menduga-duga dan membuat plan aja. Nah, mungkin plannya yang saya buat ini bakalan bearish dulu, lebih dominan, karena di time frame 1 jamnya udah ada breakout ya di sini. Kalau kita buatin, nah di sini kan ada area resisten nih, area support yang udah berubah menjadi resisten. Sekarang dia sudah break dan mungkin ini pullback. Kalau kita lihat di time frame 15 menit, di sini juga clear banget. Ini dia udah ngebreak area, dia sudah ngebreak trend line dan juga area yang horizontal. Jadi potensinya dia bakal ngikutin di time frame 4 jam. Jadi misalkan nih kita buatin support seperti ini, support trend line. Jika trend line ini di break, berarti forecast yang tadi di 4 jam yang dia akan membentuk sebuah pattern invert and shoulder. Invert and shoulder ini akan berfungsi, atau dia akan ke area ini dan melanjutkan penurunannya sampai di area support. Everything can happen. So kita hanya bisa menunggu aja nih. Kalau kita udah lihat di sini, simpelnya sih yang saya lihat di sini sudah ada impulse, correction, continuation, correction, continuation lagi ke sini. Simpelnya seperti itu untuk UJ ya. Jelas kah? Jelas coach. Oke, jelas. Berarti kita udah punya 3 watchlist nih. GU, Gold, UJ. Nah, jadi 3 aja udah cukup untuk kita fokusin di minggu depan. Mungkin dari satu pair kita dapat 100-200 pip kan udah lumayan tuh. Jadi nggak perlu mantau yang lain lagi, karena ini udah memiliki potensi yang sangat besar gitu. Oke, Oke. sesimpel itu. Jadi mungkin itu aja yang akan saya pantau di minggu depan. 3 pair yang bakal saya fokusin di minggu depan. Karena ini sudah jam malam, sudah 12:30 di Bali. Mungkin saya Pagi akan, ya. yes, mungkin saya akan istirahat dulu, dan thank you buat teman-teman yang udah ngikutin Sunday Market Breakdown dari Frontline. See you. Yuk, thank you semua. Thank you coach. Thank you.